Dunia hari ini semakin gelap. Banyak hati mulai dingin, iman mulai lemah, dan banyak orang kehilangan arah hidup. Tetapi di tengah keadaan dunia seperti ini, Tuhan belum berhenti bekerja. Roh Kudus masih dicurahkan. Tuhan masih memulihkan hidup. Tuhan masih membangkitkan umat-Nya. Dan pagi ini, Tuhan ingin mengingatkan kita, jangan biarkan api rohanimu padam, karena Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Sebelum kita lebih jauh, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu kepada hadirat-Mu. Kalau ada hati yang lemah, pulihkan. Kalau ada iman yang mulai padam, nyalakan kembali. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Yoel ditulis pada masa bangsa Israel sedang mengalami masa-masa yang sulit. Negeri mereka rusak, keadaan rohani mereka menurun, dan umat Tuhan mulai kehilangan kekuatan. Tetapi di tengah keadaan itu, Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Aku akan mencurahkan rohku. Saudara, ini adalah janji tentang lawatan Tuhan. Janji tentang pemulihan rohani. Janji tentang kebangunan rohani, dan janji tentang kuasa Roh Kudus. Dan janji itu bukan hanya untuk zaman dahulu, tetapi masih berlaku sampai hari ini, karena Roh Kudus masih bekerja. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Tuhan sudah menjanjikan Roh Kudus. Saudaraku, sebelum Roh Kudus dicurahkan, Tuhan sudah menjanjikannya terlebih dahulu. Dan Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4-5 berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, Tuhan tahu murid-murid tidak akan kuat berjalan sendiri. Karena itu Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Dan sampai hari ini, Roh Kudus tetap bekerja
dalam hidup orang percaya. Poin yang kedua, Roh Kudus dicurahkan untuk semua orang. Saudara, perhatikan firman Tuhan tadi. Dikatakan ke atas semua manusia. Artinya, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, yang pasti untuk semua orang. Tuhan tidak membatasi kasih dan kuasa-Nya. Saudaraku, kadang kita merasa saya terlalu lemah, saya bukan siapa-siapa, atau seringkali kita merasa saya tidak layak. Tetapi Tuhan berkata, Aku akan mencurahkan Roh-Ku. Karena Roh Kudus bukan hanya untuk orang hebat, tetapi untuk setiap orang yang rindu kepada Tuhan. Poin yang ketiga, Roh Kudus memberi kekuatan baru. Saudara, ada banyak orang hari ini lelah secara rohani, kehilangan semangat hidup, merasa kosong di dalam hati. Tetapi Roh Kudus memberi kekuatan baru. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus bekerja, hati yang lemah dikuatkan, iman yang kecil dibangkitkan, hidup yang hancur dipulihkan. Karena Roh Kudus adalah sumber kekuatan rohani kita. Poin yang keempat, Roh Kudus membawa pemulihan rohani. Saudaraku, kadang yang paling berbahaya bukan masalah hidup, tetapi ketika hati kita mulai jauh dari Tuhan, ketika kita mulai jarang berdoa, jarang membaca firman, dan api rohani mulai padam. Tetapi Roh Kudus datang untuk memulihkan. Paulus berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, Tuhan tidak ingin kita hidup suam-suam kuku. Tuhan merindukan hati yang menyala, iman yang hidup, kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Dan pagi ini, Tuhan ingin membangkitkan kembali api rohani kita. Poin yang kelima, Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Saudaraku, kadang orang berkata, mujizat itu sudah berhenti. Tuhan tidak bekerja lagi. Tetapi itu tidak benar, saudara. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau dahulu Tuhan bekerja, maka hari ini Dia pun masih bekerja. Roh Kudus masih menjamah hidup. Tuhan masih memulihkan keluarga. Tuhan masih mengubah hati manusia. Tuhan masih menyembuhkan yang terluka. Dan Tuhan masih sanggup bekerja dalam hidup saudara hari ini. Saudaraku, apa yang tidak dijaga, lama-lama akan padam. Begitu juga hidup rohani kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, jarang berdoa, dan tidak hidup dalam hadirat Tuhan,
maka api rohani bisa mulai redup. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, api itu bisa menyala kembali. Dan pagi ini Tuhan ingin menyalakan kembali hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini hatimu mulai lelah, imanmu mulai lemah, dan hidupmu terasa dingin, saya percaya pagi ini Roh Kudus sedang menjamah hidupmu. Tuhan belum selesai dengan hidupmu, dan Tuhan masih mau memakai hidupmu menjadi berkat. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami. Hari ini kami rindu dipenuhi kembali oleh Roh Kudus-Mu. Nyalakan kembali api rohani kami, pulihkan hati kami, dan kuatkan iman kami. Biarlah hidup kami dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Roh Kudus memenuhi hidupmu dengan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memulihkan hati dan imanmu. Dan kiranya api rohani dalam hidupmu terus menyala untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, kepada saudaramu, kerabatmu, agar mereka juga diberkati dan dilawat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.